Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang magneto-akustik hybrid mikro nanorobot. Untuk anggotanya sendiri ada Muhammad Iqbal dengan NIM 062, kemudian Lingga Maesa dengan NIM 063, dan Adrian dengan NIM 065. Next. Selanjutnya adalah teknologi mikro nanorobot untuk di masa depan, bagian medis. Robot ini bertujuan untuk mencapai penggerak yang efisien di lingkungan yang kompleks dengan menggunakan tenaga dengan resolusi tempospasial yang tinggi, idealnya menggunakan sumber energi yang biokompatibel. Mikromotor bertenaga kimia telah menunjukkan harapan untuk pengiriman obat yang aktif dan berkepanjangan, tetapi sumber energi yang terpakai seperti NG atau ZN membatasi masa pakainya. Sebagai alternatif, metode penggerak bebas bahan bakar, terutama yang menggunakan medan magnet dan akustik eksternal, menawarkan energi yang kuat dan biokompatibel untuk menavigasi dan mengendalikan robot-robot kecil ini. Sistem hybrid ini menggunakan energi magnetik dan akustik, memiliki potensi besar untuk kontrol yang tepat, dapat dibalik dalam aplikasi biomedis yang kompleks, terutama secara in vivo. Next. Selanjutnya adalah variasi mode aktuasi magnetik dan akustik. Di sini untuk bagian magnetik, yang pertama adalah atraksi, menggunakan tarikan magnet langsung dari struktur magnet. Kemudian struktur magnetik yang jatuh di permukaan atau tumbling. Yang ketiga adalah aktuasi magnetik menggunakan gelombang medan magnet yang berosilasi. Kemudian aktuasi magnetik helix di bawah medan magnet rotasi. Lalu juga robot mikro yang berubah bentuk melalui induksi oleh medan magnet. Kemudian selanjutnya adalah mode aktuasi akustik. Yang pertama adalah manipulasi akustik dengan mengalihkan frekuensi operasi. Kemudian yang kedua adalah gerakan self-propelled yang disebabkan oleh aliran asimetri. Yang keempat adalah denyut gelembung yang diinisiasi oleh medan akustik atau penguapan cairan dalam ruang mikro. Kemudian ada nanomanipulasi, yaitu dengan pengaliran yang diinduksi oleh struktur mikro. Kemudian adalah resonansi struktur dari struktur nano yang sangat lembut. Dan yang terakhir adalah sebagai contoh nanorobot yang menggunakan magnet dan akustik sebagai energi yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Next. Selanjutnya masuk ke prinsip kerja dan fabrikasi. Gambaran merupakan sistem gerak hybrid nanomotor Jadi pada gambar di atas merupakan sistem gerak yang ditenagai oleh acoustic field atau gelombang ultrasonik. Gelombang diarahkan pada nanor cekung sehingga bergerak berlawanan sumber gelombang. Sedangkan gambar A yang bawah ditenagai oleh medan magnet yang diarahkan pada helix magnetik. Arah gerak juga akan berlawanan dengan sumber medan. Dengan demikian, nanorobot hibrid dan magnetoakustik dapat ditenagai oleh medan magnet atau ultrasonik dan mengubah arahnya secara instan setelah mengganti medan yang diterapkan. Selanjutnya pada gambar B, yaitu merupakan skema pembuatan hybrid nanomotor dengan menggunakan metode deposisi elektrokimia untuk membentuk nanor cekung pada bagian kuning ini, dan metode segmen selective chemical etching untuk membentuk helix magnetik pada bagian atas. Sedangkan gambar C merupakan hasil SEM hybrid nanomotor pada skala 500 nanometer. Kemudian ada kinerja magnetoakustik hybrid nanomotor. Pada grafik D merupakan hasil dari uji amplitude dan frekuensi. Dengan mengubah amplitude medan akustik atau frekuensi medan magnet menyebabkan pengaturan kecepatan yang tepat pada motor hibrida tersebut. Kecepatan motor diukur dengan meningkatkan tegangan yang diterapkan dari 2 volt ke 4 volt dan kemudian 6 volt. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecepatan dari 8,1 mikrometer per sekon menjadi 22,3 mikrometer per sekon. Kecepatan juga diukur dengan meningkatkan frekuensi rotasi dari 1 Hz ke 200 Hz. Dengan kecepatan yang meningkat dari 7,6 mikrometer per sekon menjadi 15,9 mikrometer per sekon. Selanjutnya pada grafik E, merupakan kontrol digital kecepatan hybrid nanomotor dengan mengubah metode aktuasi dan tegangan ultrasonik yang sesuai serta frekuensi magnetik putar secara bergantian setiap 3 detik. Menggunakan kecepatan 50 untuk magnetik dan 2 untuk ultrasonik. Frekuensi magnetik diawali dengan 100 Hz, sedangkan tegangan ultrasonik diawali dengan 2 volt. Grafik ini mencakup informasi tentang waktu respon motor saat beralih antar mode. Hybrid nanomotor dapat membalikkan arah gerakannya dalam waktu kurang dari 50 milisekon yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam switching. Selanjutnya pada perilaku kolektif dari penggunaan hibrid magnetoakustik nanomotor, di sini terdapat ada 3 perilaku, di mana perilaku ini terjadi ketika nanomotor ini diberikan medan magnet, medan akustik, serta medan magnet dan akustik. Yang pertama ada swarm, di mana pada swarm ini nanomotor akan terlihat seperti terpisah, namun bergerak bersama secara terarah pada arah yang tertentu. Nah, pada swarm ini terjadi ketika nanomotor ini diberikan medan magnet. Karena medan magnetik ini
menyebabkan rem motor saling terpisah dari formasi agregasi dan bergerak ke arah tertentu. Kemudian yang seperti yang gambar tengah ini namanya swarm vortex, di mana eh, pada keadaan ini rem motor ini diberikan dua medan, yaitu medan akustik dan medan magnet. Pemberian kedua medan ini akan menyebabkan terjadinya kompetisi antara gaya magnetik dan gaya akustik, yang dimana gaya magnetik ini akan menarik rem motor ke arah tertentu dan gaya akustik akan menarik ke not tekanan akustik. Akibatnya rem motor berkumpul dan membentuk pusaran vortex di sekitar not akustik. Kemudian pada gambar yang agregasi ini terjadi ketika nanomotor diberikan medan akustik. Pada kondisi ini nanomotor akan ditarik oleh medan akustik ke not pada tekanan akustik dan akan membentuk agregat yang stabil. Next. Kemudian aplikasinya pada biomedis ini di antaranya ada drug delivery dan navigasi sistem vaskular, di mana nanomotor pada drug delivery ini dapat digunakan untuk mengirimkan obat secara spesifik ke lokasi penyakit seperti kanker atau infeksi. Kemampuan mereka untuk mengontrol gerakan dengan presisi di dalam tubuh memungkinkan pengiriman obat yang sangat spesifik. Kemudian pada navigasi sistem vaskular, nanomotor ini digunakan untuk menavigasi pada sistem pembuluh darah layaknya sel darah putih yang bergerak melalui dinding pembuluh darah. Mekanisme gabungan ini memberikan peluang untuk memberikan pengobatan secara tepat ke bagian tubuh yang sulit dijangkau melalui teknik pengobatan konvensional. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.